Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawamuti, berikut USM News selengkapnya. Banjir yang melanda Kabupaten Demak turut menjadi sorotan dari berbagai pihak. Turut mengambil bagian menanggulangi banjir, Universitas Semarang mengirimkan 9 mahasiswanya untuk membantu dalam penanganan banjir Demak. Hingga hari ini banjir Demak terus meluas. Pada hari keempat, banjir turut melanda wilayah Kecamatan Karanganyar, Gajah, Dempet, Wonosalam, Demak Kota hingga Sayung. Dengan ketinggian yang beragam, banjir merendam 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Di Demak Kota, ketinggian air berkisar 80 hingga 100 cm, sedangkan Kecamatan Karanganyar menjadi daerah terparah dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir yang melanda Kabupaten Demak terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pembina KSR PMI Universitas Semarang Saiful Hadi Mkom menyatakan bahwa Universitas Semarang mengirim bantuan dengan menerjunkan relawan dari UKM KSR sebanyak 9 orang untuk bergabung dengan PMI Kabupaten Demak yang ditugaskan untuk asesmen, logistik, juga distribusi. Pihaknya juga turut menyebut bahwa sebelumnya USM juga memberikan bantuan bagi korban banjir di Semarang dengan menyulap auditorium USM menjadi tempat pengungsian, pos kesehatan, dan dapur umum. Selain itu, USM juga memberikan bantuan evakuasi kepada warga Muhtiyarjo Kidul dan Telogosari Kulon. Luasnya daerah terdampak juga turut mendapat respon dari Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Ade Herianto. Ia menuturkan bahwa banjir kali ini lebih dahsyat dibanding banjir pada Februari sebelumnya. Banjir ini merupakan banjir yang kedua karena sebulan yang lalu kita di wilayah Karanganyar sudah ada banjir dengan jebolnya tanggul Sungai Wulan yang ada di wilayah Kecamatan Karanganyar. Kemudian saat ini beberapa hari ke belakang, mulai hari Jumat, kita mulai terkena musibah banjir lagi, diawali dari wilayah Dempet, karena untuk yang kedua ini luasan cakupan yang terdampak juga hampir merata di wilayah Kabupaten Demak. Mulai dari Dempet, itu di Desa Merak itu, dampak dari jebolnya kali yang ada di wilayah Godong, itu imbasnya dampaknya memasuki ke wilayah Demak, terutama di Dempet, dan alhamdulillah yang di Dempet saat ini sudah surut, tinggal pembersihan lokasi bekas lumpur-lumpur yang ada di pemukiman. Pemirsa, sebanyak 11 kecamatan terendam banjir yang ada di Kabupaten Demak. Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak turut menjadi garda terdepan memberikan bantuan bagi korban banjir. Banjir di Kabupaten Demak di hari keempat semakin meluas, mulai dari Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Dempet, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Demak Kota, dan Kecamatan Sayung terdampak banjir. Ketinggian air di Demak Kota 80 cm hingga 100 cm, sementara terparah di Karanganyar dengan ketinggian mencapai 2 meter. Hal ini turut direspon Palang Merah Kabupaten Demak memberikan bantuan korban banjir berupa dapur umum, pengungsian, evakuasi, distribusi logistik, makanan, dan lain-lain. Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Demak, Ade Herianto, saat memberikan arahan kepada relawan dari KSR PMI Universitas Semarang dan PMI Kota Semarang, menyatakan bahwa hingga kini terdapat 57 titik pengungsian di kecamatan terdampak. Hari ini, malam ini, ada 57 titik tempat pengungsian yang tersebar di Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gajah, Kecamatan Demak, kota. Dengan jumlah pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian saat ini ada sekitar 12.000 lebih, 12.000 pengungsi. PMI Kabupaten Demak bersama unsur lain seperti BPBD Kabupaten Demak, BNPB, Basarnas, Dinas Sosial, TNI, Polri, dan relawan lain secara bersama-sama menangani dampak banjir di Demak. Rencananya pasca banjir, PMI Kabupaten Demak akan memberikan layanan kesehatan dan wash atau air bersih kepada masyarakat terdampak banjir. Dapur umum saat ini di setiap pos ataupun di setiap tempat pengungsian, dapur-dapur umum yang diselenggarakan mandiri oleh warga sudah berjalan dengan baik. Itu mengurangi beban kita untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Kita
fokus di satu tempat, khususnya untuk dapur umum, ada di Karanganyar, bekerja sama dengan BPBD. Yang di samping itu juga ada yang dari Dinas Sosial, kemudian dari TNI, Polri, kemudian ada dari MDMC, semua juga sudah memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Saat ini relawan yang tergabung dalam PMI Kabupaten Demak sebanyak 54 orang, terdiri dari relawan dari Demak 40, PMI Kota Semarang 5, dan mahasiswa USM 9 orang. Menjadi aspek penting dan tidak terpisahkan, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 perlu untuk terus digaungkan. Sehubungan dengan hal itu, PLN UP2D Jateng dan DIY menggelar sosialisasi bagi para siswa sekolah menengah kejuruan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Memahami bahwa keselamatan dimulai dari diri sendiri, serta lingkungan sekitar adalah langkah awal yang penting untuk menjaga kesejahteraan bersama. Menanggapi hal tersebut, PT PLN atau Persero UP2D Jateng dan DIY bersama tim K3 menggelar kegiatan sosialisasi di SMK Negeri 7 Semarang pada tanggal 20 Maret 2024. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya penggunaan listrik yang aman dan efisien. Dalam kegiatan sosialisasi ini, tim leader K3 PLN UP2D Jateng dan DIY Dedi Rustawan secara interaktif menyampaikan berbagai materi edukatif kepada para siswa. Salah satu poin yang disoroti adalah manfaat listrik dalam berbagai aspek kehidupan seperti penerangan, penggunaan alat elektronik, dan penggerak industri. Melalui pemahaman ini diharapkan siswa dapat memahami peran vital listrik dalam kemajuan sektor-sektor kehidupan. Tak hanya menyoroti manfaatnya, bahaya-bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan listrik yang tidak benar juga disampaikan bagi siswa. Hal ini tentunya mencakup keselamatan dalam penggunaan alat elektronik, bahaya korsleting listrik, serta tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghindari kecelakaan yang berhubungan dengan listrik. Kehadiran petugas PLN dalam acara itu juga turut menjadi perhatian para siswa. Selain itu, dengan adanya aplikasi PLN Mobile juga turut menjadi sarana dalam mengakses layanan listrik dan yang lainnya. PLN UP2D Jateng dan DIY berupaya menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi cerminan budaya perusahaan dimanapun dan kapanpun. Bulan Ramadan menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Dalam menyambut bulan Ramadan, PT PLN Persero UP3 Salatiga turut memastikan pasokan listrik andal selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Salatiga memastikan pasokan listrik andal selama bulan Ramadan 1445 Hijriah sehingga masyarakat dapat fokus beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Kepastian PLN ini juga diiringi dengan gelar pasukan dan peralatan di halaman gudang PLN Lemah Ireng Bawen Kabupaten Semarang beberapa waktu yang lalu. Handri Setiawan, Koordinator Pelayanan Teknik PLN ULP Salatiga Kota, menyatakan kesiapannya menjaga keandalan pasokan listrik selama bulan Ramadan. Kami dari tim petugas teknik UP3 Salatiga siap menjaga keandalan pasokan listrik menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024 1445 Hijriah. Semoga tetap andal. Selama bulan Ramadan, PLN telah menyiagakan 18 pegawai teknik, 1 regu pasukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB, dan 156 petugas pelayanan teknik di wilayah kerja UP3 Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. PLN akan memberikan prioritas pengaman listrik di tempat-tempat ibadah, serta lokasi-lokasi prioritas lainnya seperti pusat transportasi, pusat kesehatan, dan pusat keramaian untuk memastikan keandalan pasukan listrik. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Salatiga Nur Hidayanto Nugroho menegaskan bahwa kegiatan gelar pasukan dan peralatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pasokan listrik PLN selama bulan Ramadan. Dalam rangka menjalankan ibadah bulan Ramadan, PLN telah menyelenggarakan siaga pasukan dan peralatan dengan harapan masyarakat khususnya pelanggan PLN UP3 Salatiga dapat menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan nyaman, dengan lancar, dan tanpa kendala ketenaga listrikan. Nugroho juga turut memastikan kesiapan petugas selama 24 jam dengan kondisi yang siap dan prima dalam memastikan keandalan pasokan listrik agar masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar, nyaman, dan kemudahan.
Pasca hujan deras selama beberapa hari di Kabupaten Blora mengakibatkan beberapa ruas bina marga jalan mengalami kerusakan parah. Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang langsung melakukan pembenahan mengingat jelang Hari Raya Idul Fitri. Diperkirakan jumlah pemudik di Kabupaten Blora akan terus mengalami peningkatan. Pasca hujan dan air menggenang menyebabkan banyak lubang di jalan-jalan yang ada di Blora, salah satunya di ruas Jalan Ahmad Yani, Kota Blora. 2 hari terakhir mulai ada perbaikan. Perbaikan diantaranya dilakukan di depan SPBU Karangjati hingga ke arah selatan depan gedung DPRD Kabupaten Blora. Kabid Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Blora, Danang Adia Mintara menyebut untuk perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan kewenangannya. Ada jalan nasional yang merupakan kewenangan pusat, jalan provinsi yang merupakan wewenang provinsi, pulau, dan kabupaten, sementara untuk yang status jalan kabupaten sudah mulai dilakukan perbaikan. Perbaikan untuk menunjang fasilitas infrastruktur menjelang arus mudik. Jalan kabupaten ditargetkan H-7 Lebaran sudah selesai. Salah satu penilik jalan Rembang Blora Cepu dari PPK 3.6 Provinsi Jawa Tengah, Dedi menyebut sejak 3 hari terakhir ini pihaknya melakukan perbaikan jalan nasional untuk persiapan mudik. Untuk perbaikan ambil 6-7 ton aspal dan pakai hot mix. Perbaikan dilakukan dengan menutup lubang-lubang menyasar ruas jalan nasional sejak dari Rembang, Blora, dan Cepu sepanjang 70 km. Ya Mas, Ini dari pihak mana Pak yang perbaikan? dari PPK 3.6. Ada berapa titik mungkin Pak? Atau Rencana ini hari ini ngambil 6 ton sampai 7 ton aspal, hot mix. Mau disisir lubang mulai KM 14500 sampai Cepu Mas. ini sudah Bertahap. bertahap berarti Pak? J, karena cuaca sekarang kan hujan terus Mas. Sudah sejak kapan nih Pak perbaikan? Mulai kemarin Mas, udah mulai terbuka. Sampai Mulai kapan Rembang. Pak? Saya mulai lubangnya mulai Rembang, Blora Cepu. Sampai kapan ini Pak nanti Pak? Sampai lubang tidak ada. Untuk ruasnya berapa kilo Pak yang disasar? 70 kilo lebih. Beberapa titik di Blora terutama di depan SPBU Karangjati hingga depan DPRD Kabupaten Blora. Penyebabnya ada kaitannya juga dengan pipa PDAM Blora lantaran kadang bocor. Juga akar-akar dari pohon-pohon pinggir jalan yang masuk di bawah aspal sehingga aspalnya naik dan rusak. 16,1 km. Alhamdulillah yang sekarang kondisinya mantap sudah 563,2 km. Jadi sisanya itu kondisinya belum mantap sekitar 352,8 km. Nah ini macam-macam, memang ada yang lokasinya di pemukiman dan di hutan. Tapi kebanyakan memang lokasinya di hutan. Ini kalau dibandingkan persentasenya sekitar 61,4, bahkan sudah kondisi mantap di 2023 kemarin. Nah, kita di 2022 kemarin ini mengejar sekitar berapa ya ini ya? 10 kilometeran nanti. Untuk jalan provinsi, kewenangan kita sudah berkoordinasi dengan provinsi. Kemarin ada beberapa ruas jalan memang sudah rusak, langsung ditangani dari provinsi karena itu memang kewenangan provinsi. Untuk jalan nasional sudah kita sampaikan ada PPKOM di Sabta Rembang. Untuk kabupaten ini kita targetkan H-7 sudah selesai dengan insya Allah yang berlubang tertangani. Seperti itu. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan tak luput dengan berbagai jajanan yang khas dan juga manis. Beragam pedagang turut menjajakan aneka makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa akan terangkum dalam Jajal Kuliner dan berikut liputannya untuk Anda. Halo pemirsa, kembali dengan saya Mas Des. Nah, di sini saya ada di Jalan Jolotundo, tepatnya di samping Masjid Agung Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa bisa lihat di belakang saya ini banyak makanan-makanan takjil yang ada di samping Masjid Agung Jawa Tengah ini. Yuk, mari kita cari takjil yang ada di Jalan Jolotundo. Let's go!
Halo pemirsa, sekarang saya udah pegang es jelly ball. Bisa lihat sendiri, enak banget nih kayaknya ini. Pasti dong enak dong. Nah, informasi terkait di es gemoy ini, buka itu jam 2, habis itu jam 7. Nah, tadi ibunya dari sini tuh menyiapkan 150 packaging dan masih kurang loh. Pasti kan ramai banget ya. Nah, kita coba dulu aja ya minumannya seperti apa rasanya, pasti enak banget nih. Mantap sekali bro. Bisa dicoba es gemoy di samping Masjid Agung Kota Semarang. Mantap. Dan harganya tuh sangat terjangkau sekali. Kalau es teler, es krim itu di harga 10.000 dan es jelly ball 7.000. Nah, terjangkau banget ini. Yuk buruan dicoba di samping Masjid Agung Kota Semarang. Namanya yaitu es gemoy. Saudara, bulan Ramadan menjadi momen yang indah bagi umat muslim. Salah satunya seorang polisi di Blora, Jawa Tengah yang humanis. Meski seharian bertugas sebagai KBO Binmas Polres Blora, ketika pulang Ibtu Sugianto turut mengajar mengaji di masjid sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ibtu Sugianto, seorang anggota polisi yang bertugas sebagai KBO Binmas Polres Blora, Jawa Tengah ini, tak hanya tegas ketika sedang bertugas di lapangan, namun dia juga humanis ketika bermasyarakat. Di bulan puasa yang penuh berkah ini, setiap pulang dari bertugas, Ibtu Sugianto hanya mampir sebentar di rumah untuk berganti sendal dan peci, lalu berpamitan kepada sang istri tercinta untuk pergi ke masjid mengajar ngaji anak-anak sambil menunggu datangnya berbuka puasa. Ia yang bertempat tinggal di Parumda, Kelurahan Kunden, Kecamatan Kabupaten Blora ini, pergi ke Masjid Ar-Rahman di lingkungan rumahnya untuk memakmurkan masjid setiap hari menjelang berbuka puasa. Dia yang juga menjadi Ketua RW 4 Kelurahan Kunden mengajak Ikatan Remaja Masjid atau IRMA, khususnya di bulan Ramadan untuk menambah kegiatan selain mengaji juga menggelar berbagai lomba. Ada lomba azan, wudhu, lomba tongtek membangunkan sahur, dan lomba lainnya untuk memakmurkan masjid. Kegiatan menyambut bulan Ramadan ini termasuk dalam pelaksanaannya bahwa kita mengakidakan anak-anak kita biar tidak biasanya kalau bermain ke sana kemari bisa terkumpul di masjid untuk melakukan kegiatan. Di sini ada kegiatan dari adik-adik rumah yang memimpin, ada mengaji, ada lomba dan lain sebagainya, dan dilanjutkan buka bersama. Ini adalah tujuan kami sebagai Ketua RW di Kelurahan Kunden di RW 4 ini, bagaimana anak-anak kita mengenal dengan masjid sebagai rumah Allah, dan anak-anak kita bisa mengenal atau berinteraksi dengan sesama temannya, bahwa kami adalah bersaudara. Semuanya itu bukan adalah untuk menjaga kerukunan, biar anak-anak kita tidak tetap mempunyai jiwa kasih sayang untuk menghindari bullying. Tapi khusus bulan Ramadan ini kegiatannya diperbanyak, termasuk nanti ada lomba-lomba tetek tadi, lomba tetek untuk meriahkan masjid, meriahkan kegiatan bulan Ramadan. Kemarin pun juga ada kegiatan pawe menyambut bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh anak-anak IRMA. Saya sebagai orang Muslim, sebagai Ketua RW, sebagai selaku pengurus masjid, hanya ingin memakmurkan Masjid Ar-Rahman. Ia berharap di bulan suci Ramadan ini, anak-anak mengenal satu dengan yang lainnya dan menjaga kerukunan antar teman dan warga agar tidak terjadi saling bullying. Pemirsa, berjalan kaki selama 7 hari adalah kompetisi sehat yang digagas oleh Give Life Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California.
Yayasan yang mengelola sejumlah panti asuhan di 14 negara, termasuk Indonesia ini menggalang dana melalui Walkathon atau Lomba Jalan Kaki Global Walk yang diikuti secara virtual. Tahun lalu mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Nawamuti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last time we won the challenge and then we got the money and then we donate that money. So I think it's really important. Rina Morrissey, diaspora Indonesia di Severna Park, Maryland, memang selalu terpacu untuk memenangkan lomba jalan atau walkathon yang diadakan Give Light Foundation, organisasi nirlaba di San Jose, California. Pelari maraton yang sudah 3 kali mengikuti lomba tahunan ini bergabung dengan 4 para pelari Indonesia lain dari negara bagian Texas dan California. Idenya sangat bagus sekali ya, selain untuk kesehatan, juga untuk berbagi, untuk kebaikan. It's like motivate people to go out there and just walk. You don't have to run, just being active. Give Light Foundation, penyelenggara acara ini, mengelola panti asuhan di 14 negara termasuk Indonesia. Global Walk bertujuan mengumpulkan dana bagi anak-anak yatim piatu penghuni panti-panti asuhan tersebut. Sebelum pandemi, event ini diadakan secara in-person atau langsung, diikuti sekitar 500 peserta. But because of COVID, the whole world changed and we had to adapt, right? So the idea is to create excitement and engagement where people can just walk or run, and we have actually participants from all over the world. So that's the idea, to just bring people together for something healthy and meaningful. Ini adalah tahun keempat Give Light Global Walk diadakan secara virtual atau daring, diikuti 52 tim yang terdiri dari 5 anggota. Selain dari AS, pesertanya juga berasal dari berbagai negara, termasuk dari panti asuhan yang dikelola Give Light Foundation. Setiap hari selama seminggu, peserta berlari atau berjalan sejauh mungkin hingga tenggat waktu, yaitu tengah malam, di mana setiap tim harus melaporkan total jaraknya. Mereka berusaha mengumpulkan jarak tempuh dengan berbagai cara, seperti berjalan di dalam mall atau treadmill apabila cuaca tak memungkinkan. Dian Alian, pendiri Give Light Foundation yang rutin berjalan sejauh 10 km setiap hari, mendorong dirinya untuk mencapai 110 km selama 7 hari. And then it's amazing what you can actually do once you sort of crush that limitation in your own mind. Iman Haq bahkan menetapkan target 40 km setiap hari untuk memenangkan kompetisi di antara tim remaja, walaupun memotivasi diri diakuinya tak mudah. It's been a little hard, but it's for the better cause, and also it's better for me. So I just push myself and all will be okay. And it also creates a sense of gratitude for me. It makes me feel better knowing that I'm helping others. Hal senada juga disampaikan Dina Ali yang mencoba berjalan 8 hingga 16 km setiap hari. And having this walkathon is a reminder that we are trying to help people around the world, orphans specifically, who often go without. And having these homes is a way for us to give them as much as we can. Global Walk membuka kesempatan bagi perusahaan atau individual yang ingin memberi donasi, mendukung kelompok yang berkompetisi. Tahun lalu, para peserta berjalan sejauh 15.000 km dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $16.000 atau sekitar 250 juta rupiah. When we share our blessings, honestly, that blessing will magnify. Dari San Jose, California dan Severna Park, Maryland, tim VOA.